Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal amal fi jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Wa qala aidan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Segala puji atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga hingga detik ini Allah masih memberikan kekuatannya kepada kita sehingga kita dapat dengan mudah menjalankan berbagai macam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada juru selamat kita dari dunia sampai akhirat, siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua dikategorikan sebagai umatnya yang selalu senantiasa istiqamah, berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga akhir hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit memaparkan, menjawab sebuah pertanyaan yang datang melalui media sosial kami, yang mana dari banyaknya pertanyaan tersebut dominan kepada sebuah pertanyaan yang mengatakan bagaimana cara kita menghidupkan bulan suci Ramadan di tahun ini, yang mana pada tahun ini bulan suci Ramadan bertepatan dengan adanya suasana pandemi virus corona COVID-19. Kita ketahui bersama bahwasanya virus corona COVID-19 ini penyebarannya amat sangat mudah. Dengan bersentuhan langsung, berkontak langsung dengan si penderita, maka dengan mudah virus tersebut akan tertular kepada kita. Dengan mudahnya proses penularan virus tersebut, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, memberikan himbauan, mengeluarkan peraturan, menganjurkan kepada kita untuk stay at home, berdiam diri di rumah atau di rumah saja. Dengan adanya peraturan tersebut, maka banyak kita dapati masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar, tempat-tempat tersebut ditutup sehingga tidak menyelenggarakan atau tidak mengadakan sholat tarawih berjamaah. Lalu dengan kondisi seperti ini, apakah masih bisa kita menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan? Baik saudara, sebelum saya menjawab, alangkah baiknya saya memberikan sedikit pengantar mengenai sholat tarawih. Bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, yang mana hadis ini sudah saya ucapkan di awal tadi pada saat muqaddimah, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man, siapa orang, qama, yang mendirikan Ramadan, yaitu di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan dilandaskan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama
mendefinisikan, para ulama menafsirkan kata qoma di sini yaitu dengan mendirikan. Mendirikan apa? Mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat sunat taraweh. Dan kita flashback, mari kita flashback, kita lihat ke belakang bagaimana pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, bahwasanya pada suatu malam di bulan Ramadan Rasulullah keluar ke dalam masjid. Rasulullah melaksanakan sholat malam di masjid tersebut dan diikuti oleh para sahabat yang lain. Begitupun di malam kedua, Rasulullah masuk ke dalam masjid, keluar dari rumah dan masuk ke dalam masjid. Rasulullah mendirikan sholat malam, yaitu sholat sunat tarawih di masjid tersebut, dan diikuti oleh para sahabat pula. Dan di malam ketiga dan malam keempat, Rasulullah tidak datang. Namun seperti biasa, para sahabat menunggu akan kehadiran Rasulullah di masjid tersebut. Tapi Rasulullah tak kunjung datang. Dan di pagi harinya Rasulullah menemui para sahabat. Dan Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ketahuilah bahwasanya aku mengetahui apa yang kalian lakukan semalam. Aku khawatir, aku takut sekali ketika kita sholat berjamaah kembali, sholat tarawih berjamaah kembali, maka aku khawatir sekali, aku takut sekali bahwasanya sholat sunnah tarawih ini kelak akan dijadikan sebuah kewajiban, kelak akan difardukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, betapa kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah tahu betul bahwasanya keadaan umatnya di akhir zaman ini tidak seperti dengan keadaan sahabat beliau pada saat itu, yang mana pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah memiliki semangat yang amat sangat menggebu-gebu. Tapi Rasulullah sudah tahu bahwasanya umatnya beliau di akhir zaman ini akan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, dengan pekerjaan, dengan profesinya masing-masing, sehingga Rasulullah sedikit memberikan keringanan, yaitu dengan tidak mewajibkan atau dengan ketetapan bahwasanya Rasulullah menjadikan sholat sunnah tarawih tersebut menjadi sholat sunnah. Dan kita tarik kesimpulan dari hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala tersebut bahwasanya sholat sunnah tarawih dan hukum berjamaahnya adalah sunnah. Kendati demikian, sunnahnya pun sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang diistimewakan, saudara. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau digantikan dengan Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sholat tarawih dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Dan sepeninggal daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, digantilah dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan pada saat beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah yang kedua, pada malam bulan Ramadan, beliau bersama-sama dengan Abdurrahman bin Abdul Qari. Dan pada saat itu beliau melihat orang-orang di masjid melakukan sholat taraweh dengan keadaan sendiri-sendiri, tidak berjamaah, saudara. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pun berkata dan berpendapat, andaikan saja aku kumpulkan mereka semua untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Dan pada saat itu terrealisasi pendapat dan keinginan Sayyidina Umar bin Khattab, dijadikanlah sholat tarawih tersebut sholat tarawih berjamaah pertama kali sepeninggal daripada Rasulullah SAW, yang mana pada saat itu diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan pada saat Sayyidina Umar ibn al-Khattab memerintahkan untuk sholat tarawih berjamaah sebanyak 23 rakaat, 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir, beliau pun berkata, ketahuilah bahwasanya ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Saudara, dari apa yang saya paparkan tadi, mari kita kembali lagi kepada pertanyaan. Bagaimana cara kita menyikapi dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan di tengah
situasi pandemi COVID-19 ini, jangan risau saudara, jangan kita bersedih, jangan kita gundah. Justru ini adalah kesempatan untuk kita. Kesempatan apa? Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, pendiri daripada Pondok Pesantren Al-Hawt Al-Jindaniyah, beliau mengatakan jika sekarang di lingkungan kita terdapat masjid-masjid dan musola-musola yang bisa dihitung oleh jari, dan karena keadaan wabah penyakit seperti ini terpaksa harus ditutup, maka ini adalah kesempatan emas untuk kita untuk memasjidkan rumah kita. Keluarga kecil kita adalah jemaah terbaik untuk kita. Jadi ketika kita sudah dilarang keluar rumah karena pemerintah sudah melarang hal tersebut, maka jadikanlah rumah kita sebagai masjid untuk kita. Hidupkan rumah kita dengan kebaikan dan hidupkan rumah kita dengan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bisa? Tentu bisa, saudara. Sebagaimana di dalam kitab Al-Amwal, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, beliau mengatakan, "Sauqul muslimin ka musallal musallin." Pasarnya orang-orang muslim itu layaknya tempat sholat orang-orang yang sholat. Pada masa tersebut, pasar-pasar mereka jadikan tempat sholat untuk mereka. Mereka jadikan tempat berzikir untuk mereka. Mereka jadikan tempat tadarus Quran untuk mereka. Mereka jadikan tempat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu pasar, saudara. Lalu bagaimana dengan keadaan yang seperti ini di tengah-tengah wabah penyakit virus corona COVID-19 sehingga kita dipaksa untuk di dalam rumah saja? Maka kita tiru keadaan-keadaan seperti yang dimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu memakmurkan rumah kita. Jika pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib memakmurkan pasar, maka di saat ini mari kita makmurkan rumah-rumah kita menjadi masjid-masjid untuk kita. Bersama dengan keluarga kita, jemaah terbaik kita. Kita baca Al-Quran, kita tadarus Quran di rumah kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Empang Bogor, terangilah rumah-rumah kalian dengan cahaya Al-Quran. Mari kita ajak istri dan anak-anak kita untuk sama-sama kita tadarus Quran. Kita belajar Al-Quran, kita belajar tajwid Al-Quran, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Mari kita bertakarub dengan Allah, berzikir, berwirid di rumah kita. Kita jadikan rumah kita seperti masjid-masjid untuk kita. Dan di dalam kitab At-Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, bahwasanya Imam Junaid Al-Baghdadi dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwasanya Imam Junaid Al-Baghdadi masuk ke dalam pasar. Dan beliau masuk ke toko beliau sendiri di pasar tersebut. Begitu beliau masuk, beliau tutup tirai toko beliau, dan beliau dirikan sholat sunnah sebanyak 400 rakaat di toko beliau tersebut. Begitu selesai sholat sunnah 400 rakaat, beliau pulang ke rumah beliau. Jika Imam Junaid Al-Baghdadi bisa menjadikan tokonya sebagai tempat beribadah, mendirikan sholat 400 rakaat, maka di tengah-tengah wabah corona COVID-19 pada kali ini, di tahun ini yang berbarengan dengan bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita jadikan rumah kita penuhi rumah kita dengan amal-amal ibadah kita, yaitu dengan rakaat-rakaat tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak sholat sunnah kita perbanyak sholat sunnah kita, dan kita dirikan sholat fardu kita yang 5 waktu itu secara berjamaah dengan istri dan anak-anak kita, saudara. Dan ini adalah momentum untuk kalian, wahai para perempuan, yang kemarin-kemarin para laki-laki banyak yang mengatakan bahwasanya, maukah engkau menjadi makmumku? Pantaskah aku menjadi imammu? Maka ini adalah momentum untuk membuktikan apakah benar laki-laki tersebut mampu menjadi imam untuk kalian, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, sampailah kita kepada kesimpulan bahwasanya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bukan berarti kita harus padam, bukan berarti kita harus redup, bukan berarti kita harus lengah, bukan berarti bulan suci Ramadan dan malam-malam bulan suci Ramadan harus terlewatkan begitu saja.
Justru dalam kesempatan yang kali ini, itu adalah kesempatan emas untuk kita. Lagi-lagi diucapkan, itu adalah kesempatan emas untuk kita untuk bersama-sama kita melihat kadar keimanan dan ketakwaan, keikhlasan beribadah kita. Siapa tahu kemarin sempurnanya ibadah tarawih kita, fullnya 30 malam sholat tarawih kita, itu semata-mata hanya terniat karena kita ujub, karena kita riya, ingin dilihat oleh orang. Kita berangkat ke masjid, kita berangkat ke musola karena kita ingin dilihat dan dipuji oleh orang. Pada kesempatan kali ini orang tidak melihat kita. Mata-mata mereka tidak melihat kita. Kita lihat apakah ibadah tarawih kita akan lebih sempurna. Apakah tarawih kita full 30 malam. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, lagi-lagi saya ucapkan, ini adalah kesempatan emas untuk kita. Bukan berarti malam-malam bulan Ramadan di tahun ini yang bertepatan dengan situasi pandemi COVID-19 yang di rumah saja kita harus lengah dan membiarkan malam-malam itu berlalu begitu saja. Bukan, saudara. Mari kita bersama-sama untuk mendirikan malam-malam bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan sebagaimana yang dianjurkan oleh para guru-guru kita, para alimul ulama. Baik saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kalian berada, dengan keterbatasan ilmu, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk saudara-saudara sekalian yang mendengarkan. Kurang lebih dan atas segala kehilafan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.